Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Satria Salamajati dari kelas IE 20A1 dengan NIM 352010347. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Kapita Selekta dengan dosen pembimbing yaitu Pak Sugeng Budi Raharjo, STMM. Di sini saya akan mempresentasikan tentang reliability, maintainability, dan availability. Di sini akan ada 3 topik pembahasan, yaitu reliability atau keandalan, maintainability atau pemeliharaan, dan availability atau ketersediaan. Ketiga topik tersebut merupakan konsep kunci dalam berbagai industri, mulai dari manufaktur hingga teknologi informasi, untuk memastikan sistem berfungsi secara optimal. Memasuki pembahasan pertama, yaitu reliability atau keandalan sendiri memiliki pengertian yaitu probabilitas atau kemungkinan bahwa suatu sistem atau komponen akan berfungsi dengan baik dan menunjukkan kinerja yang telah ditentukan selama jangka waktu tertentu dan di bawah kondisi operasi yang telah ditentukan. Keandalan biasanya sering diukur dan dinilai untuk memastikan bahwa sistem atau produk tersebut dapat dipercaya untuk bekerja sesuai dengan spesifikasinya tanpa mengalami kegagalan. Contoh keandalan seperti keandalan pada peralatan medis, seperti ventilator yang harus berfungsi tanpa gangguan selama masa operasi kritis. Kemudian, faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi keandalan? Yang pertama, desain dan rekayasa, karena desain yang baik dapat mengurangi resiko kegagalan. Yang kedua, kualitas komponen, karena komponen berkualitas tinggi lebih sedikit mengalami kegagalan. Yang ketiga, kondisi operasional, karena operasi dalam lingkungan yang sesuai dengan spesifikasi dapat meningkatkan keandalan. Yang keempat, pemeliharaan rutin, karena pemeliharaan rutin dapat mencegah kegagalan yang tidak terduga. Kemudian di sini ada rumus keandalan di mana reliability atau keandalan disimbolkan sebagai R, kegagalan disimbolkan sebagai F, waktu disimbolkan sebagai T, dan tingkat kegagalan disimbolkan sebagai lambda. Ada 2 model keandalan yaitu model seri dan paralel yang dirumuskan sebagai berikut. Model seri dirumuskan yaitu RT sama dengan RL dikali RS, dan model paralel yaitu FT sama dengan FS dikali FS. Kemudian di sini ada contoh kasus di mana sistem saklar lampu selama periode 1 tahun dengan keandalan dalam periode yaitu RL sama dengan 0,8 dan 2 saklar yaitu RS sama dengan 0,9. Kemudian dari contoh soal di atas kita dapat menyelesaikannya dengan 4 metode. Rumus pertama yaitu RT sama dengan RS dikali RL sama dengan 0,9 dikali 0,8, didapatkan hasil 0,7200. Kemudian RT sama dengan 1 minus 1 dikurang RL pangkat 2. 1 dikurang 1 minus 0,8 pangkat 2 didapatkan hasil 0,9600. Kemudian rumus ketiga yaitu RT sama dengan 1 dikurang 1 minus RS dikali RL pangkat 2 sama dengan 1 dikurang 1 minus 0,72 pangkat 2 yaitu dapat hasil 0,9216. Kemudian RT. Ini adalah rumus keempat yaitu 1 dikurang 1 minus RS pangkat 2 dikali 1 dikurang 1 minus RL pangkat 2 sama dengan 1 dikurang 0,1 pangkat 2 dikali 1 dikurang 0,2 pangkat 2 didapatkan hasil sebanyak 0,954. Memasuki pembahasan kedua yaitu maintainability atau pemeliharaan sendiri memiliki pengertian yaitu kemudahan dan kecepatan tindakan perbaikan dan pemeliharaan dalam jangka waktu yang singkat setelah kegagalan. Tujuannya adalah untuk memastikan sistem atau komponen tersebut tetap berfungsi dengan baik dan mengurangi waktu henti atau downtime. Contoh pemeliharaan seperti kemudahan pemeliharaan pada kendaraan bermotor yang memungkinkan pergantian oli dan servis rutin dilakukan dengan cepat dan mudah.
Kemudian di sini ada faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi pemeliharaan? Yang pertama, desain modular. Karena desain modular memungkinkan bagian-bagian tertentu diganti tanpa perlu membongkar seluruh sistem. Yang kedua, ketersediaan suku cadang. Karena suku cadang yang mudah diakses mempercepat proses perbaikan. Yang ketiga, kondisi dokumentasi dan manual. Karena dokumentasi yang jelas membantu teknisi dalam mendiagnosis dan memperbaiki masalah. Yang keempat, pelatihan teknisi. Karena teknisi yang terlatih dapat memperbaiki masalah dengan efisien. Kemudian di sini ada rumus pemeliharaan. Rumus pemeliharaan atau maintainability seringkali diukur dalam bentuk Mean Time to Repair atau MTTR yang menunjukkan rata-rata waktu yang diperlukan untuk memperbaiki suatu sistem atau komponen setelah terjadi kegagalan. Rumus untuk MTTR adalah sebagai berikut. MTTR sama dengan total waktu perbaikan dibagi jumlah kegagalan, di mana total waktu perbaikan sama dengan jumlah keseluruhan waktu yang diperlukan untuk memperbaiki sistem atau komponen dalam periode waktu tertentu. Kemudian jumlah kegagalan adalah total jumlah kegagalan yang terjadi dalam periode waktu yang sama. Sebagai contoh, jika dalam suatu bulan terjadi 5 kegagalan dan total waktu yang diperlukan untuk memperbaiki semua kegagalan tersebut adalah 10 jam, maka MTTR-nya adalah 10 jam dibagi 5 sama dengan 2 jam. MTTR sendiri membantu organisasi memahami seberapa cepat mereka dapat mengembalikan sistem ke kondisi operasional setelah kegagalan terjadi. Nilai MTTR yang rendah menunjukkan kemudahan pemeliharaan yang baik, di mana perbaikan dapat dilakukan dengan cepat dan efisien. Kemudian memasuki pembahasan terakhir, yaitu availability atau ketersediaan. Memiliki pengertian yaitu ukuran sejauh mana suatu sistem atau komponen dapat diakses dan digunakan ketika diperlukan. Ini mencakup kombinasi dari keandalan, reliability, pemeliharaan, maintainability, dan dukungan logistik yang memastikan bahwa sistem tersebut dapat beroperasi secara kontinu tanpa gangguan. Ketersediaan sendiri sering dinyatakan sebagai presentasi waktu bahwa setiap sistem siap digunakan dibandingkan dengan total waktu yang diukur. Kemudian di sini ada faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi ketersediaan? Yang pertama, keandalan dan kemudahan pemeliharaan. Karena sistem yang andal dan mudah dipelihara cenderung memiliki ketersediaan yang tinggi. Yang kedua, waktu pemulihan setelah gangguan. Karena cepatnya pemulihan setelah terjadinya gangguan meningkatkan ketersediaan. Yang ketiga, manajemen inventaris suku cadang. Karena pengolahan suku cadang yang baik memastikan bahwa komponen pengganti selalu tersedia. Yang keempat, sistem pemantauan dan diagnostik. Karena pemantauan dan diagnosa secara real-time membantu mendeteksi dan memperbaiki masalah sebelum mengganggu operasional. Kemudian di sini ada rumus availability, di mana availability sama dengan uptime dibagi uptime ditambah downtime. Namun dalam konteks yang lebih formal dan teknik, terutama dalam bidang rekayasa keandalan, rumus ketersediaan seringkali dinyatakan dalam bentuk mean time between failures atau MTBF dan mean time to repair atau MTTR. Rumusnya adalah availability sama dengan MTBF dibagi MTBF ditambah MTTR, di mana MTBF atau mean time between failure rata-rata waktu antara kegagalan, MTTR adalah rata-rata waktu yang diperlukan untuk memperbaiki kegagalan. Sebagai contoh, jika suatu sistem memiliki MTBF sebesar 100 jam dan MTTR sebesar 10 jam, maka ketersediaan sistem tersebut adalah di sini menggunakan metode
atau rumus MTBF dibagi MTBF ditambah MTTR. Di sini availability sama dengan 100 dibagi 100 ditambah 10 sama dengan 100 dibagi 110. Lalu dapatkan hasil sebanyak 0,909 atau 90,9%. Nilai ketersediaan yang tinggi menunjukkan bahwa sistem lebih sering tersedia untuk digunakan dan hanya mengalami sedikit downtime. Kemudian di sini ada struktur reliability, availability, dan maintainability yang terdiri dari ada corporate policy, kemudian specific goals, kemudian ada specific action, lalu ada specific tasks. Corporate policy sendiri dibagi menjadi 3, yaitu maintain output, kemudian control atau decrease, kemudian ada operating cost. Lalu spesifikasi goals yaitu availability, kemudian ada specific action terbagi menjadi 2, yaitu reliability dan maintainability. Kemudian ada specific tasks, di mana reliability sendiri mempunyai 5, yaitu procedure improvement, design modification, reduce operation error, root cause analysis atau RCA. Kemudian ada reliability center maintenance atau RCM. Lalu maintainability sendiri dibagi menjadi yang pertama craft kompetensi atau skill, yang kedua training motivation, yang ketiga maintenance error reduction, yang keempat equipment and tools, yang kelima service supply chain, yang keenam MRD supply chain, yang ketujuh equipment knowledge. Demikian adalah struktur RAM analisis. Kemudian di sini ada contoh kasus di mana sebuah aset dioperasikan selama 2000 jam dalam waktu 12 bulan, kemudian dalam waktu tersebut terdapat 10 kegagalan. Kemudian di sini dicari rata-rata waktu kegagalan aset tersebut, di mana waktu rata-rata kegagalan dirumuskan dengan waktu operasi dibagi dengan jumlah kegagalan, yaitu 2000 jam dibagi 10. Kemudian mendapatkan hasil yaitu 200 jam per kegagalan, atau dapat juga diasumsikan dengan 12 bulan dibagi 10 kegagalan, maka mendapatkan hasil 1,2 bulan per kegagalan. Kemudian kegagalan rata-rata yaitu 1 per MBTF sama dengan 1 dibagi 200, maka didapatkan hasil 0,02 kegagalan per jamnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.